semuanya, kembali lagi di channel Riri April bersama Riri Afrianti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal UTS Matematika Peminatan kelas 12 yang akan dibahas dengan cara cepat. Nah, jadi soal-soal ini diambil dari kisi-kisi yang biasanya ada di sekolah. Kisi-kisi soalnya ada 4. Yang pertama, menentukan nilai limit trigonometri dengan substitusi langsung. Yang kedua, menentukan nilai limit trigonometri bentuk 0 per 0 dengan rumus dasar limit trigonometri. Yang ketiga, menentukan nilai limit trigonometri bentuk 0 per 0 dengan pemisalan. Dan yang terakhir, menentukan nilai limit tak hingga berbagai bentuk dari fungsi aljabar. Mari kita langsung ke kisi-kisi pertama, yaitu menentukan nilai limit trigonometri dengan substitusi langsung. Nah, ini ada 2 soal. Soal pertama, nilai dari limit X menuju 1/4 Pi dari 1 dikurang sekant X per 1 ditambah kotan X adalah. Nah, mari langsung kita bahas. Nah, ingat bahwa sekant X itu adalah 1 per cos X, sedangkan kotan X adalah 1 per tan X. Sehingga soal bisa kita ubah menjadi limit X menuju 1/4 Pi dari 1 dikurang 1 per cos X per 1 ditambah 1 per tan X. Lalu kita coba untuk mensubstitusi nilai X-nya, yaitu 1/4 Pi atau 45 derajat, sehingga menjadi 1 dikurang 1 per cos 45 per 1 ditambah 1 per tan 45. Nah, nilainya adalah 1 dikurang 1 per 1 per 2 akar 2 per 1 ditambah 1 per tan 45 adalah 1. Sama dengan 1 dikurang, ini kita balik menjadi 2 per akar 2 per 1 ditambah 1. Bentuk ini boleh dirasionalkan dengan mengalihkan dengan akar 2 per akar 2, sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 2 akar 2 per 2 per 2. Sama dengan, ini boleh disederhanakan sehingga menjadi 1 dikurang akar 2 per 2. Hasil akhirnya adalah 1 per 2 dalam kurung 1 dikurang akar 2. Nah, kalau berdasarkan option yaitu adalah A. Lanjut ke soal nomor 2. Nilai dari limit X menuju 1/4 Pi dari sin negatif X ditambah cos X per tan X. Nah, ingat bahwa sin negatif X sama dengan min sin X. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi limit menuju 1/4 Pi dari negatif sin X ditambah cos X per tan X. Nah, lalu kita substitusi nilai X-nya yaitu 45 derajat, sehingga menjadi negatif sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat per tan 45 derajat. Sama dengan negatif setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 per 1. Nah, hasil pembilangnya adalah 0 per 1. 0 per 1 adalah 0. Apakah boleh limit bernilai 0? Boleh saja. Yang tidak boleh adalah 0 per 0. Jadi jawabannya adalah A, yaitu 0. Lanjut ke kisi-kisi kedua, limit trigonometri 0 per 0 dengan rumus dasar limit. Nah, ini ada soal nomor 3 dan nomor 4. Langsung kita bahas. Untuk soal nomor 3, limit X menuju 0 dari 3X ditambah sin 4X per sin 5X dikurang tan 2X. Nah, ingat bahwa ada beberapa rumus seperti ini. Jadi, soal ini harus kita bentuk sehingga sama seperti rumus. Agar soal ini seperti dengan rumus, maka kita kali dengan 1 per X per 1 per X. Sama dengan limit X menuju 0 dari 3X dikali 1 per X, hasilnya adalah 3, ditambah sin 4X dikali 1 per X, bentuknya adalah sin 4X per X, per sin 5X dikali 1 per X, dapatnya sin 5X per X, dikurang tan 2X dikali 1 per X, jadinya tan 2X per X. Nah, jika dilimitkan sesuai dengan rumus, ini kita dapatkan 3 ditambah 4 per 1 per 5 per 1 dikurang 2 per 1. Hasilnya adalah 3 ditambah 4 per 5 dikurang 2. Sama dengan 7 per 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Nah, bentuk ini berbentuk kuadrat sehingga harus kita jabarkan terlebih dahulu. Sin kuadrat 4x artinya adalah sin 4x dikali sin 4x ditambah 3x kuadrat artinya 3 dikali x dikali x per tan 3x dikali tan 3x. Agar bentuknya mirip dengan rumus, maka ini dikali dengan 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat. Kenapa beda dengan soal nomor 3 yang hanya 1 per x? Karena di sini sin kita kuadrat, sehingga membutuhkan 2 nilai x. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan dari trigonometri kita. Sehingga ini bisa kita jadikan limit x menuju 0 dari sin 4x per x dikali sin 4x per x ditambah 3x dikali x dikali dengan 1 per x kuadrat, langsung dapatnya 3 per yang ini tan 3x per x dikali tan 3x per x. Hasilnya adalah 4 per 1 dikali 4 per 1 ditambah 3 per 3 per 1 dikali 3 per 1 sama dengan 16 ditambah 3 per 9 sama dengan 19 per 9. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan kisi-kisi kedua soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5 dan soal nomor 6. Soal nomor 5, nilai dari limit x menuju 0 dari 1 dikurang cos 6x per 2x dikali sin 6x adalah. Sedangkan soal nomor 6 yaitu limit x menuju 0 dari cos kuadrat 5x dikurang 1 per tan kuadrat 2x. Ingat bahwa ada dua rumus, cos ax sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat a per 2x. Dan juga rumus identitas cos kuadrat ax sama dengan 1 dikurang sin kuadrat ax. Nah, di sini kita periksa dulu apakah cos 6x harus diubah dengan rumus ini. Nah, coba kalau kita masukkan x sama dengan 0, kita dapatkan 1 dikurang cos 0 per 2 dikali 0 dikali sin 0. Hasilnya adalah 1 dikurang 1 per 0, 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 berarti cos 6x harus kita ubah dengan menggunakan rumus cos ax. Sehingga soal menjadi limit x menuju 0 dari 1 dikurang cos 6x diubah dengan rumus ini menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 3x per 2x dikali sin 6x sama dengan limit x menuju 0 dari 1 dikurang 1 itu habis, negatif dikali 2 sin kuadrat 3x jadinya 2 sin kuadrat 3x menjadi positif di sini ya, per 2x dikali sin 6x sama dengan limit x menuju 0. Nah, bentuk kuadrat ini kita jabarkan sehingga menjadi 2 dikali sin 3x dikali sin 3x per 2x dikali sin 6x. Nah, ini sudah ada berpasangan dan sesuai dengan bentuk rumus. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3 per 2 dikali 3 per 6. Nah, kalau kita sederhanakan, ini dapatnya adalah 3 per 2. Jadi jawabannya adalah E. Nah, bagaimana dengan soal nomor 6? Soal nomor 6, dia berbentuk cos kuadrat 5x. Dan ini juga pasti menghasilkan 0 per 0. Karena cos kuadrat 0 dikurang 1 per tan kuadrat 0. Hasilnya adalah 1 dikurang 1 per 0, yaitu 0 per 0. Jadi cos kuadrat 5x harus kita ubah dengan menggunakan rumus identitas. Bedanya pada rumus identitas berbentuk kuadrat dan variabelnya tetap. Sehingga soal menjadi limit x menuju 0 dari 1 dikurang sin kuadrat 5x dikurang 1 per tan kuadrat 2x sama dengan limit x menuju 0 dari 1 dikurang 1 habis, sedangkan di sini sinnya tidak ada pengurangnya, berarti tetap negatif sin kuadrat 5x per tan kuadrat 2x. Nah, lalu bentuk ini kita jabarkan sehingga bisa membentuk suatu pasangan, sehingga menjadi negatif sin 5x dikali sin 5x per tan 2x dikali tan 2x.
Nah, ini sudah membentuk suatu pasangan sesuai dengan rumus yang pada halaman sebelumnya, sehingga hasil akhirnya adalah negatif dikali 5/2 dikali 5/2. Hasilnya adalah negatif 25/4. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut masih kisi-kisi kedua, yaitu limit trigonometri dengan rumus dasar limit, soal nomor 7 dan soal nomor 8. Soal nomor 7, limit X menuju 0 dari cos 8X dikurang cos 4X per sin 8X ditambah sin 4X adalah. Nah, ingat bahwa ada rumus cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 sin A ditambah B/2 dikali sin A dikurang B/2. Dan juga sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A ditambah B/2 cos A kurang B/2. Jadi bentuk soal harus kita ubah sehingga menjadi limit X menuju 0 dari negatif 2 sin 8X ditambah 4X/2 dikali sin 8X dikurang 4X/2 per 2 dikali sin 8X ditambah 4X/2 dikali cos 8X dikurang 4X/2. Nah, jadi diubah sesuai rumus. Sama dengan limit X menuju 0 dari negatif 2 sin ini 12X dibagi 2, kita dapatkan 6X, sedangkan ini dapatnya sin 4X dibagi 2, sin 2X per 2 dikali sin 6X dikali cos 2X. Nah, ini bisa disederhanakan sehingga tinggal limit X menuju 0 dari sin 2X per cos 2X. Nah, sin per cos adalah tan, sehingga ini menjadi limit X menuju 0 dari tan 2X. Nah, lalu kita substitusi nilai 0-nya sehingga kita dapatkan tan 2 dikali 0 sama dengan tan 0. Berapa tan 0? Ya, 0. Nah, jadi jawabannya adalah 0. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Limit X menuju 0 dari cos pi/2 dikurang 5X per 10X akar 9 dikurang X kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak ada rumus untuk cos, tapi bisa kita ubah. Cos 90 derajat dikurang AX itu sama dengan sin AX. Nah, karena pi/2 ini adalah 90, maka ini bisa rumusnya kita gunakan. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi limit X menuju 0 dari cos 90 dikurang 5X per 10X dikali akar 9 dikurang X kuadrat. Sama dengan limit X menuju 0 dari cos ini berubah menjadi sin 5X per 10X akar dari 9 dikurang X kuadrat. Nah, di sini untuk sin kita membutuhkan pasangan, sehingga ini boleh kita tulis secara terpisah limitnya. Sehingga menjadi limit X menuju 0 dari sin 5X per 10X dikali limit X menuju 0 dari 1 per akar 9 dikurang X kuadrat. Bentuk ini sudah sesuai dengan rumus, sedangkan bentuk ini tinggal kita substitusikan nilai 0. Sehingga ini dapatnya 5/10 dikali 1 per akar 9 dikurang 0 kuadrat. Sama dengan 1/2 dikali 1 per akar 9. Hasilnya adalah 1/2 dikali 3 sama dengan 1/6. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke kisi-kisi ketiga, yaitu limit trigonometri 0/0 dengan rumus dasar limit dan pemisalan. Nah, soalnya seperti ini. Soal nomor 9, yaitu limit X menuju negatif 3 dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 per 2 dikurang 2 cos 2X ditambah 6. Bentuk limitnya seperti ini harus dengan pemisalan. Caranya adalah kita tulis dulu X menuju negatif 3, lalu kita pindah ruaskan negatif 3-nya sehingga kita dapatkan X ditambah 3 menuju 0. Lalu ini akan kita misalkan suatu variabel lain, yaitu U sama dengan X ditambah 3. Tapi sebelum itu kita harus memodifikasi soal sehingga muncul bentuk X ditambah 3 agar bisa dimisalkan. Nah, limit X menuju negatif 3 dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 bisa kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dan X ditambah 3.
Sedangkan penyebutnya itu bisa kita keluarkan duanya, sehingga dapat 1 dikurang cos. Nah, 2 ini bisa kita keluarkan sehingga muncul X ditambah 3. Karena di soal sudah muncul X tambah 3 semuanya dan tidak ada variabel lain, maka kita langsung bisa menggunakan pemisalan. Sehingga soal menjadi limit U menuju 0 dari U dikali U per 2 dikali 1 dikurang cos 2U. Nah, ingat bahwa ada rumus cos AX sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A per 2X. Sehingga soal harus kita ubah menjadi limit U menuju 0 dari U dikali U per 2 dikali 1 dikurang cos 2U. Kita gunakan rumus ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat U. Sehingga ini menjadi limit U menuju 0 dari U dikali U per 2 dalam kurung 1 dikurang 1 habis, negatif dikurang negatif jadinya positif. Positif 2 sin kuadrat U. Sama dengan limit U menuju 0 dari U dikali U per ini 4 dikali sin U dikali sin U. Nah, jadi sin kuadrat U kita jabarkan. Nah, karena ini sudah merupakan suatu pasangan sesuai dengan rumus dasar, maka hasilnya adalah 1/4 dikali 1/1 dikali 1/1. Hasilnya adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nilai dari limit X menuju Pi dari sin kuadrat 2X dikurang 2Pi per cos kuadrat 3X dikurang 3Pi dikurang 1. Nah, bentuk ini juga akan menggunakan pemisalan karena ini bentuknya 0/0. Nah, pemisalannya adalah X menuju Pi kita pindah ruaskan sehingga menjadi X dikurang Pi menuju 0. Nah, di sini pemisalannya adalah suatu variabel lain, misalkan U berupa X dikurang Pi. Nah, sebelum kita menggunakan pemisalan, kita harus memunculkan bentuk X dikurang Pi pada soal. Cara memunculkannya adalah pada soal ini bisa kita keluarkan duanya sehingga menjadi sin kuadrat 2 dalam kurung X dikurang Pi per cos kuadrat, yang ini bisa kita keluarkan 3 dalam kurung X dikurang Pi dikurang 1. Nah, karena di sini semuanya bervariabel X dikurang Pi, maka sudah boleh kita gunakan pemisalan sehingga menjadi limit U menuju 0 dari sin kuadrat 2U per cos kuadrat 3U dikurang 1. Karena sudah muncul lagi bentuk cos kuadrat 3U, berarti harus kita ubah dengan menggunakan rumus identitas. Nah, sehingga soal menjadi limit U menuju 0 dari sin kuadrat 2U per 1 dikurang sin kuadrat 3U dikurang 1. Nah, hasilnya adalah limit U menuju 0 dari sin kuadrat 2U per 1 dikurang 1 habis, sehingga tinggal negatif sin kuadrat 3U. Nah, ini bisa kita jabar sehingga menjadi limit U menuju 0 dari sin 2U dikali sin 2U per negatif sin 3U per sin 3U. Nah, karena di sini sudah berpasangan sesuai dengan rumus, sehingga hasil akhirnya adalah 2 per negatif 3 dikali 2 per 3. Jadi negatif 4/9. Jadi jawabannya adalah E. Oke, masih kisi-kisi ketiga soal 11 dan 12. Nah, langsung kita bahas ya. Masih menggunakan pemisalan di mana X menuju setengah Pi. Ini boleh kita geser ke belakang, jadinya X dikurang setengah Pi menuju 0. Nah, bentuk ini boleh kita kali dengan 2 agar menyesuaikan bentuk 2X dikurang Pi. Sehingga jadinya 2X dikurang Pi menuju 0. Maka disinilah kita memisalkan U merupakan 2X dikurang Pi. Nah, bentuk soal kita harus dimunculkan 2X dikurang Pi. Nah, di sini soal bisa kita modifikasi dulu dengan cara kalau tan dia sudah tepat ya, 2X dikurang Pi, sedangkan untuk sin harus kita keluarkan angka 2 sehingga tinggal 2X dikurang Pi di dalam kurung. Tampak bahwa tidak semuanya memuat 2X dikurang Pi, yaitu pada cos, sehingga penulisan limitnya harus kita pisahkan. Sehingga jadinya limit tan 2X dikurang Pi per
sin 2 dikali 2x dikurang pi dikali limit x menuju setengah pi dari 1 per cos 2 per 3 pi. Sama dengan, nah yang bentuk ini sudah bisa kita gunakan pemisalan limit u menuju 0 dari tan u per sin 2u dikali. Bentuk ini tinggal kita substitusi setengah pi ke dalam cos, sehingga dapatnya cos 2 per 3 dari ini 90 derajat ya. Karena bentuk ini sesuai dengan rumus, maka dapatnya adalah 1 per 2 dikali 1 per cos. Nah, ini hasilnya adalah 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah, sehingga hasil akhirnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini masih pemisalan x menuju negatif 2 bisa kita pindah ruaskan sehingga menjadi x ditambah 2 menuju 0. Nah, agar bentuknya sama seperti ini, berarti harus kita bagi dengan x. Sehingga x dibagi x menjadi 1 ditambah 2 dibagi x 2 per x menuju 0. Maka yang kita misalkan adalah bentuk u, yaitu 1 ditambah 2 per x. Lalu kita munculkan bentuk sesuai dengan pemisalan, yaitu 1 ditambah 2 per x. Nah, pada sin sudah sesuai, sedangkan pada tan harus kita keluarkan 2, baru kita dapatkan 1 ditambah 2 per x. Nah, karena bentuk 1 ditambah 2 per x sudah muncul, maka kita gunakan u menuju 0. Sehingga ini menjadi sin u per tan 2u. Nah, karena ini sudah sesuai dengan rumus, maka hasilnya adalah 1 per 2. Jadi, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke kisi-kisi terakhir, yaitu kisi-kisi 4, yaitu limit tak hingga fungsi aljabar yang memiliki banyak bentuk. Nah, untuk soal nomor 13 dan 14, itu merupakan bentuk yang fx per gx. Nah, ingat bahwa ada cara cepatnya, yaitu jika pangkat tertingginya. Nah, ingat bahwa ada cara cepat yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Dari soal nomor 13, ini bisa kita ambil koefisien tertingginya saja. Untuk bagian yang ini adalah 2x yang dipangkatkan dengan 3 dikali dengan x kuadrat per negatif 2x yang dipangkatkan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah limit x menuju tak hingga dari 8x pangkat 3 dikali x pangkat 2 per negatif 32x pangkat 5. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan menjadi limit x menuju tak hingga dari 8x pangkat 5. Nah, pangkatnya karena dikali menjadi tambah per negatif 32x pangkat 5. Nah, karena pangkat tertingginya itu sama, maka jawabannya adalah koefisiennya, yaitu 8 per min 32. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 per 4, yaitu E. Lanjut ke soal nomor 14, tampak bahwa di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, tetapi dalam akar yang artinya sama saja dengan x. Nah, tampak di sini bahwa yang paling tinggi yaitu x dan di bawahnya juga x. Berarti ini bisa langsung kita dapatkan hasilnya adalah karena di sini pangkatnya sama. Karena di sini pangkatnya sama, berarti itu bisa langsung kita dapatkan hasilnya adalah koefisiennya, yaitu akar 16 dikurang akar 9 per negatif 3, yaitu 4 dikurang 3 per negatif 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 per 3. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini ingat dengan cara cepatnya ya. Lanjut ke soal 15 dan 16. Nah, untuk soal yang seperti ini, kamu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Limit x menuju 0, jadi x ditambah 5 kita kalikan ke 3 dikurang x, hingga jadinya 3 dikurang x dikali x ditambah 5 ditambah x kuadrat dikurang 2x per x ditambah 5. Hasilnya adalah limit x menuju 0 dari 3x ditambah 15 dikurang x kuadrat dikurang 5x ditambah x kuadrat dikurang 2x per x ditambah 5.
Nah, kalau kita sederhanakan, ini X kuadratnya habis, sehingga tinggallah 3X dikurang 5X dikurang 2X, hasilnya adalah negatif 4X ditambah 15 per X ditambah 5. Karena bentuk fungsinya adalah fx per gx, berarti ingat lagi cara cepatnya dengan melihat pangkat tertinggi. Karena pangkat tertingginya sama-sama X pangkat 1, maka hasilnya adalah koefisiennya, yaitu negatif 4 per 1, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal 16. Nah, jika fx sama dengan X ditambah X kuadrat per X kuadrat dikurang 5X, maka nilai dari limit X menuju tak hingga dari fx per X adalah. Nah, mari kita cari dulu bentuk dari fx per X, yaitu X ditambah X kuadrat per akar X kuadrat dikurang 5X dibagi dengan X. Nah, berarti karena ini ada dua suku, berarti masing-masing kita bagi dengan X, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah X kuadrat dibagi X adalah X per akar dari X kuadrat dikurang 5X. Nah, di sini baru kita limitkan, limit X menuju tak hingga dari fx per gx itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah X per akar X kuadrat dikurang 5X. Nah, di sini limit untuk 1 sudah menjadi 1 ditambah, lihat bahwa koefisien tertingginya di sini 1, yang di sini X kuadrat diakarkan juga 1. Jadi hasilnya adalah 1 per akar 1. Nah, yang 5 ini tidak kita hiraukan ya, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal terakhir, dua soal terakhir yang melibatkan bentuk akar. Nah, soal seperti ini sudah banyak juga dibahas dalam video sebelumnya, yaitu dimana kita harus menjadikannya dalam bentuk akar. Tetapi sebelum ini dimasukkan ke dalam akar harus dikurung terlebih dahulu, sehingga menjadi 3X dikurang 2. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar 9X kuadrat ditambah 6X dikurang 7 dikurang akar 3X dikurang 2 kuadrat. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar 9X kuadrat ditambah 6X dikurang 7 dikurang akar dari 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4. Nah, ingat jika A dan P-nya sama, maka berlaku rumus seperti ini, yaitu B dikurang Q per 2 akar A. Nah, karena ini sama-sama 9, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. B-nya adalah 6, dikurang Q-nya adalah negatif 12 per 2 akar 9. Sama dengan 18 per 2 dikali 3, hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini, akar dari 3X harus kita kalikan secara distributif ke dalam. Sehingga jadinya limit X menuju tak hingga dari akar 5X dikurang 1 dikali dengan 3X dikurang akar 5X ditambah 1 dikali 3X. Hasilnya adalah limit X menuju tak hingga dari akar 15X kuadrat dikurang 3X dikurang akar 15X kuadrat ditambah 3X. Nah, karena A dan P-nya sama, berarti kita boleh menggunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. Hasilnya adalah negatif 3 dikurang 3 per 2 akar 15. Sama dengan negatif 6 per 2 akar 15 dikali dengan akar 15 per akar 15. Hasilnya adalah negatif 6 akar 15 per 2 dikali 15. Nah, ini dapatnya 30, sehingga menjadi 1/5 akar 15. Nah, bentuknya adalah negatif 6 akar 15 per 30. Kalau disederhanakan, negatif 1/5 akar 15. Jadi jawabannya adalah E. Demikianlah pembahasan soal prediksi UTS Matematika Peminatan kelas 12. Semoga bisa membantu kamu dalam belajar. Nah, coming soon, prediksi soal Matematika Peminatan kelas 11 dengan cara cepat.
Nah, agar kamu tidak ketinggalan videonya, silahkan di-subscribe dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih sudah belajar dari channel ini, sampai jumpa!